Perkenalkan, nama saya Marta Yunita dengan NPM 1822010662. Kelas B, Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik dari Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS Bahasa Indonesia. Sejarah kedudukan, fungsi, serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli berpendapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno, yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yang itu yang pertama bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggaraan administrasi negara, seperti penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang keempat ragam tak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ragam ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah: cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, ringkas, dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah: baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Ciri-ciri ragam ilmiah: ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. Ciri-ciri ragam ilmiah kuantitatif: keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Ciri-ciri ragam ilmiah tepat: ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Ciri-ciri ragam ilmiah: denotatif yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Ciri-ciri ragam ilmiah runtun: ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasa. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial: formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contohnya, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan, dan jika kita berbicara dengan teman, kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan.
Ejaan pengaturan seluruhan secara penulisan bahasa. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir. Dalam awal tahun 20, ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi. Setelah ejaan Van Ophuijsen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikannya, yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang berlaku di Indonesia. Contoh ejaan Van Ophuijsen antara lain sebagai berikut. Huruf V ditulis dengan J, misalnya sayang sama dengan sajang, yakin sama dengan jakin, saya sama dengan saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kita menurut Graf 2016-24 adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep. Fungsi dan ciri-ciri diksi. Membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang diinginkan atau disampaikan oleh pengarang. Membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan pencapaian target komunikasi. Ciri-ciri diksi. Tepat dalam memilih kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun satu kata. Makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentukan kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjek S dan unsur predikat P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek O, perlengkapan pel, dan keterangannya K. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah perangkat kalimat yang membicarakan suatu topik atau gagasan. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara yang pertama, yaitu membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Keempat, jika bukan yang pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Kelima, jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Keenam, jika kalimat inti di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Syarat paragraf. 1.
kesatuan makna dalam kurung kohensi, kedua kesatuan bentuk kohesi, ketiga hanya memiliki satu pikiran utama. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf pembuka, kedua paragraf pengembang, dan yang terakhir paragraf penutup. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang UAS Bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.